Salam, selamat pagi, salam sejahtera, Bapak, Ibu, Opa, Oma, PKLU, GPIB, dimanapun berada. Selamat Tahun Baru 2024. Kita saat ini berjumpa dalam program Saya dan PKLU Membaca Alkitab Bersama. Perkenalkan, nama saya Sutikno Susanto, anggota PKLU GPIB Jemaat Sion DKI Jakarta. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Bapak, Ibu, Oma-oma yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan renungan, marilah kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, saat ini kami bersujud sembah seraya mengangkat hati kami kepadamu. Hendak memohon Roh Kudus kiranya berkenan memimpin kami dalam pembacaan Alkitab dan renungannya. Diamkanlah semua serta hati kami kecuali suara Tuhan, agar kami dapat membaca dengan baik dan benar. Inilah doa sembahyang kami Tuhan. Amin. Pembacaan firman pagi ini Rabu tanggal 31 Januari 2024 terambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai dengan 22 yang menyatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan terambil dari SBU hari ini. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saya takut melihat laut. Lebih tepatnya ngeri. Setiap berada di atas laut dan memandang airnya yang sangat banyak itu, saya merasakan misteri dan bahaya yang sangat besar di sana. Setiap orang yang mengarungi lautan pastilah menyadari bahwa dia sedang menantang laut, lalu berserah penuh kepada Sang Penguasa. Memang tidak ada yang bisa melintasi laut tanpa pertolongan Tuhan, dan Tuhan selalu bersedia untuk memberi pertolongan kepada setiap orang yang percaya dan berseru kepadanya. Di Laut Tiberau, Tuhan bertindak dengan kuasanya. Yang mengagumkan kuasa Tuhan atas alam ciptaannya dipakai untuk menolong umatnya.
yang berhadapan dengan lautan mengerikan. Angin timur yang bertiup ganas dipakai Tuhan untuk menguakkan laut dan membuat tanah kering di depan bangsa Israel untuk dilalui. Dalam kegelapan malam, dengan penerangan tiang api Tuhan, bangsa Israel berjalan tanpa rintangan. Pastilah sebuah pemandangan yang menakjubkan bagi bangsa Israel, menyaksikan dinding air laut di kanan dan di kiri mereka saat berjalan menuju di seberang kesungguhan Tuhan dalam menolong umatnya, nyala dalam karyanya yang sempurna dan agung. Terpujilah Tuhan. Hidup di dalam dunia ini seperti melintasi lautan. Carut marut kebisingan, kepentingan, dan janji-janji palsu, berbagai persoalan dalam kehidupan, perkawinan, pembinaan anak-anak, dan persoalan ekonomi menjadi arus ancaman, menakutkan, yang berbahaya, yang menyeret, menghanyutkan, bahkan menenggelamkan kita. Kita butuh Tuhan yang pernah menguakkan laut Teberau bagi bangsa Israel, untuk menguakkan lautan kesulitan kita, dari menuntun kita melalui dengan Tuhan yang menuntun kita akan merasakan sukacita yang sempurna mengalir dalam diri. Betapa baiknya hidup yang berjalan bersama Tuhan dalam kepatuhan, melalui jalan-jalannya dan dengan caranya. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan, dengar seruanku. Lalu ku diselamatkan, Tuhanisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Kau yang hampir tenggelam, pandanglah padanya. Tuhan Yesus telah menang, kau kan diangkatnya. Laut yang mengamuk pun dibuat terreda. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah
Marilah Bapak, Opa, Oma, kita menutup perjumpaan kita dengan berdoa. Allah Bapa yang bertata, Kerajaan yang mulia. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami dalam membaca firman-Mu dan renungannya. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk harus mematuhi-Mu dan menuruti kehendak-Mu di setiap langkah hidup kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk menapak di tahun 2024 yang merupakan tahun rahmat-Mu sertai kami menurut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami juga mau berdoa bagi Bapak Ibu Pendeta yang sebagai fungsionaris sinode dan juga para penerus Dewan Pelekat secara khusus PKLU. Kiranya Tuhan beri kesehatan serta hikmat serta bijaksana dalam mengemban tugasnya. Kami juga berdoa untuk para sahabat PKLU dimanapun berada yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah dan beri semangat untuk sembuh, yang sedang bersedih juga dihiburkan, yang berkurangan Tuhan cukupkan, yang putus asa Tuhan bakar ketel imannya. Banyak yang hendak kami mohon, namun kami percaya Tuhan sudah mengetahui terlebih dahulu sampai relung hati kami yang terdalam. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Demikianlah Bapak Ibu, Oma, perjumpaan kita sudah di penghujung perpisahan. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.